Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak semuanya kelas 5. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mengawali pelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu. Silakan berdoa dalam hati masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat di dunia wa dunya akhirah. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 3, yakni pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, pertama, semuanya, bahan-bahan di sekitar kita ada 3 jenis, ada 3 macam. Nah, bahan di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, tetapi ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, ini perlu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Nah, sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut dengan bahan semikonduktor. Nah, Bapak lanjut ya. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan, penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari bahan logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Jadi besi, aluminium, dan tembaga termasuk bahan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Jadi, kayu, kain, dan plastik termasuk contoh bahan isolator. Bapak lanjut ya. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di samping ini ya. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada bahan yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan tersebut sebagaimana mestinya. Contoh ini ya, ada semua ada panci. Bagian bawahnya ini bahan konduktor, tujuannya untuk menghantarkan panas. Bahan atasnya ini gagangnya penutup dan gagangnya panci ini terbuat dari bahan isolator. Tujuannya supaya kita ketika pengguna panci mengangkat panci tersebut tidak terasa panas. Oke, Bapak lanjutkan ya. Sekarang permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan jawabnya? Ya, salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pertama, sampahnya. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau diselokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah di dapur, di parit, di saluran air atau di sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Nah, sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan mahasiswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit, jalan jadi kotor dan licin, sehingga arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan. Oke, Bapak lanjutkan ya. Permasalahan yang kedua adalah kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah dahulu. Sementara itu, ada juga orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali atau sungai menjadi kotor, daya tampungnya berkurang. Akibatnya pada musim penghujan air kali meluap. Sehingga apa yang terjadi? Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat tidak nyaman. Permasalahan yang ketiga, bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Oke, Bapak lanjut ya. Yang ketiga adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Ada semuanya. Lanjut, gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak. Untuk apa? Untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar terjadi atau cerita imajinasi. Bagaimanakah caranya? Cara menggambar cerita dapat dilakukan dengan satu, teknik kering, dan kedua, teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering menggunakan beberapa alat, misalnya pensil, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air.
Teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak atau tinta Cina, cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer. Jadi air digunakan untuk pengencer. Yang pertama teknik kering. Menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula ingat dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Ada beberapa contoh media kering. Yang pertama, A. Pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Ini adalah contoh gambar cerita dengan menggunakan pensil. Menggambar dengan pensil. Ini adalah gambar ceritanya tentang gunung api yang sedang meletus. Lanjut ya. Teknik kedua adalah dengan menggunakan krayon. Krayon memiliki beragam variasi warna. Krayon merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Ini ada contoh gambar, ini temanya adalah kepahlawanan. Lanjut ya. Teknik kedua adalah pulpen atau spidol. Pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Perhatikan salah satu gambar cerita berikut. Nah, ini ada gambar cerita judulnya Bakso Tahu Jalan Suryani ya. Ini ada cerita tentang pedagang bakso tahu di Jalan Suryani. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu baru diberi warna sesuai dengan media basah yang ditentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti ini ya, cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, dan berbagai jenis kuas dan pelet cat air. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, cukup dulu anak-anak untuk pelajaran hari ini. Semoga anak-anak mudah dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Cukup dari Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.